cacat? Iya, aku cacat. Aku bawa oleh-oleh kesukaan kamu, sesuai dengan keinginan kamu. Apaan, aku nggak mau. Aku minta kita selesai sekarang. Harusnya kamu kalau misal udah tahu perempuan itu punya pasangan, kamu harus sadar diri. Kamu tuh nggak usah banyak ngomong. Fajar? Kamu nggak apa-apa? Sini aku bantu. Indah kehadiranku kini, ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hey Indah, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Yeah, yeah, yeah. Berhenti di sini, Pak? Iya. Bisa, Pak? Bentar, Pak. Aduh, Pak Fajar. Aduh. Bisa, Pak? Bisa. Biar saya yang bawakan ini, Pak. Berhenti di sini, Pak. Hati-hati, Bos. Aduh. Pak Ari. Iya, Pak. Saya terima kasih ya sama Pak Ari. Karena Pak Ari kemana-mana sudah setia membantu saya. Ya. Dengan kondisi saya yang seperti ini, Pak Ari tidak pernah mengeluh. Dan tidak pernah ada menggerutu sedikit pun terhadap saya. Padahal apa yang saya berikan terhadap Pak Ari sudah berkurang, semuanya tidak seperti dulu. Ya, Pak. Saya banyak-banyak terima kasih kepada Pak Fajar. Ya, mana ada, Pak. Saya seperti karyawan-karyawan yang lainnya, Pak. Ya, saya dengan hati yang dalam, ya harus menemani Bos Fajar dengan segala medan apapun, Pak. Ya. Kalau begitu, Pak, saya mohon izin ke kamar mandi dulu ya, Pak. Iya, kamar mandinya di sebelah sana, Pak. Oh, ya, Pak. Bentar ya, Pak. Kasihan aku sama Ari. Apa aku bilang ya sejujurnya sama Ari? Tapi aku nggak tega mau bilang sama Ari. Dia ikut jadi korban. Korban dalam keegoisan. Kasihan. Tapi mau gimana lagi? Ya aku harus jalanin semuanya. Aku harus terima semuanya. Padahal aku sudah tidak bisa memberikan gaji yang utuh sama Pak Ari. Dengan kondisiku yang cacat seperti ini, perusahaanku juga hancur seperti ini. Ya Allah. Nasib lontang-lantung. Kira-kira si Mufli datang ke sini nggak ya? Biasanya kan setiap sore Mufli itu selalu datang ke sini, selalu jalan-jalan ke sini. Aku juga udah bawain oleh-oleh buat Mufli. Pasti Mufli senang banget kasih oleh-oleh seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah, Pak Ari. Sudah, Pak. Pak Ari. Ya, Pak. Pak Ari itu kalau semisal mau resign sekarang dari saya, tidak apa-apa, Pak Ari. Karena saya sudah nggak mampu untuk memberikan upah yang sesuai dengan Pak Ari. Kalau masalah resign, Pak, itu urusan belakang, Pak. Karena aku ingin pepatah, Pak. Gimana pepatahnya, Pak Ari? Anjing saja dikasih makan 1 bulan, Pak. Dia tidak lupa kepada tuannya, Pak. Apalagi saya, Pak. Begitu, Pak. Ya, Pak Ari udah bertahun-tahun sama saya. Tapi saya tidak menganggap Pak Ari seperti itu. Namanya manusia, kita harus berpikir logis, Pak Ari. Ya. Pak Ari sekarang sudah punya anak 5, juga mempunyai istri, juga mempunyai keluarga. Apalagi istrinya Pak Ari baru meninggal. Sekarang Pak Ari menikah lagi, otomatis kan istrinya harus beradaptasi dengan kondisi yang baru. Ya, Pak. Ya, bersyukurlah, Pak. Alhamdulillahnya tabungan saya masih banyak, Pak. Ya, cukuplah
kalau cuma 1 tahun, 1,5 tahun Pak. Ya aku nggak apa-apa, nggak digaji sama Pak Fajar. Saya selalu ingin menemani Pak Fajar dengan segala apapun Pak. Kalau Pak Fajar butuh apa-apa, kalau ada apa-apa di rumah bisa telepon saya Pak. Saya langsung kok Pak. Saya terima kasih, Pak Ari sudah sangat setia bersama saya. Tapi saya pesimis, Pak Ari, kalau perusahaan saya ini akan maju lagi. Pak Fajar, saya kan sudah lama dengan Pak Fajar. Saya tahu banget karakter Pak Fajar gimana. Kalau masalah perusahaan, saya yakin Pak Fajar. Pak Fajar pasti sukses lagi Pak. Yakin, 100%. Amin. Gimana Pak? Amin. Amin. Karena saya cuma sebagai bawahan Pak. Saya cuma sebagai supir di kantor sana Pak. Saya nggak bisa apa-apa Pak di sana Pak. Saya cuma bisa diam, cuma bisa memperhatikan, cuma bisa ya menemani Pak Fajar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan saya banyak-banyak terima kasih. Pak Ari sudah saya anggap lebih dari sekedar supir, Pak Ari. Oh iya Pak. Di sini saya ingin ketemuan Pak sama teman saya Pak. Teman? Teman yang kemarin kameranya minta bantuan kepada Pak Fajar. Oh, yang dulu saya ngasih uang sama Pak Ari cuma-cuma Nah, ya. buat bantuin orang. Ya, Mana- terus mau diapain temennya, Pak? Mana tahu dia bisa membantu Pak Fajar dengan baik hati Pak. Nggak apa-apa, itu hanya Pak Ari. Yang terpenting saya ikhlas memberikan semua uang itu. Entah dia mau membantu saya dengan kondisi yang sudah terbalik seperti ini, alhamdulillah. Kalau begitu nanti kita ketemuan di sini ya. Terus di sini lagi Pak. Oh, Saya juga mau teman sama calon istri saya. calon Pak. Ya, gimana kalau tapi calon istrinya tahu nggak Pak Fajar kalau keadaannya seperti ini? Nggak tahu, makanya ini mau bilang. Saya juga ngasih kado ini, dia suka kado ini. Saya udah lama simpan kado ini, cuman dia selalu sibuk. Tapi dia tiap hari datang ke taman ini. Ya udah Kak. Siapa Pak? Mungkin saudara saya. Ya udah. Ya udah Pak, kalau begitu saya keluar dulu Pak. Kalau ada apa-apa bisa telepon dulu Pak. Ya. Mari Pak. Halo. Jual dulu. Udah sampai ya? Iya, udah sampai. Mbak ya, kemarin yang beli apa aja tuh? Ya biasalah, cewek. Aku ada beli baju, tas, dan ya sebagainya. Hari ini free. Ya kan aku bisa jalan sama Mas Jack, jadi aku free dong. Gitu. Oh iya, aku lupa. Tujuanku ke sini, ini aku ada janjian sama teman. Oh, Ada yang pengen diomongin, cuman aku heran aja kenapa nggak pilih di kafe. Soalnya kan udah sama-sama, ya bisa dikatakan udah lumayan ya. iya. Ya mungkin dia pengen suasana baru. Tapi suasananya kan ini di taman kota. Masa iya di taman kota? Ya nggak apa-apa sih, mungkin orangnya emang suka kayak dedaunan gitu, kayak tumbuhan-tumbuhan, jadi biar kayak lebih refreshing gitu buat dia. Mas Jack udah bisa buktiin dengan ya sudah memenuhi kebutuhan yang aku pengen, sedangkan Mas Fajar, jadi aku ragu Mas yang mau sama Mas Fajar, meskipun ya orang tua sudah merestui dan ya akan segera mau dilakukan komunikasi antar keluarga, ya aku tetap nggak mau, aku tetap mau milih Mas Jack. Mufli, harusnya kamu bukan cuman dari omongan ya, harusnya kamu juga bisa buktikan kayak aku gimana perjuanganku sama kamu, gimana cara aku
ambil hati kamu. Harusnya kamu juga bisa kayak aku. Bukan, maaf ya Mufli, bukan aku mau menekan kamu, cuman aku pingin juga kamu ngebuktikan kalau kamu itu benar-benar serius sama aku. Ya, seenggaknya kamu bisa buktikan di depan si Fajar kalau kamu itu benar-benar serius juga ngejalanin hubungan ini. Mas, aku bakalan tetap ngebuktiin dan aku milih sama Mas Jack. Tapi aku nggak tahu caranya buat selesai sama Mas Fajar. Aku nggak tahu, Mas. Itu semuanya yang tahu sih menurut aku kamu, karena kamu yang ngejalaninnya. Aku di sini ini jadi orang ketiga. Itu pun karena aku itu beneran serius sama kamu. Kalau aku nggak serius sama kamu, mungkin aku bisa cari yang lain atau bisa cari ya wanita-wanita yang lain. Tapi aku mau bertahan sama kamu karena aku serius sama kamu, ingin hidup sama kamu, jalan sama kamu. Tapi aku cuma minta jangan terlalu lama ya. Soalnya kan menunggu itu membosankan. Aku nggak mau menunggu kamu terlalu lama hanya karena hubungan kamu yang nggak jelas itu sama dia. Iya Mas, aku bakalan buktiin sama Mas Jack. Aku bakalan milih Mas Jack dan aku bakal ngomong sama Mas Fajar soal hubungan aku sama Mas Fajar. Aku bakal sudahi semua dan aku juga tentunya pasti bilang kok sama keluarga aku gimananya tentang hubungan aku sama Mas Fajar. Mufli, kamu tahu kan? Ini mobil di belakang bisa kamu bawa atau enggak kamu bisa ambil di garasi. Kamu sudah juga tahu di rumahku bukan cuma mobil ini. Kamu tinggal pilih, kamu mau ambil mobil yang mana, kamu mau menempati rumah yang mana. Aku kurang apa dibanding dia? Ya jauh lah, ya kan? Iya juga sih Mas. Makanya justru itu aku tetap milih Mas Jack sebagai pendamping aku daripada Mas Fajar yang notabene nggak bisa ngebuktiin apapun sama aku. Ya udah, kamu belum sarapan kan? Belum. Ayo. Habibah Mufli, sayang. Kok kamu ngapain kesini Mas? Aku sengaja datang ke sini karena kamu selama sebulan gak mau diganggu sama aku, dan aku juga tahu setiap sore pasti kamu selalu datang ke sini. Jadi aku bawa oleh-oleh kesukaan kamu. Aku beli-beli sesuai dengan keinginan kamu. Apaan? Baju unta, baju yang berbahan kulit unta, itu kesukaan kamu. Hah? Kamu beli ini Mas? Iya, khusus spesial buat kamu. Apaan, aku nggak mau? Astagfirullahaladzim, kok kamu buang kalau spesial nggak mau sih? Mas, aku udah muak ya sama hubungan ini. Aku minta kita selesai sekarang. Aku nggak bisa terus-terusan sama Mas Fajar karena sekarang aku udah milih Mas Jack daripada Mas Fajar. Maksud kamu minta putus dari aku? Iya, karena Mas Fajar udah nggak berguna sekarang. Ini terus ini kenapa? Aku baru nyadar lagi. Aku sebulan yang lalu waktu kamu telepon aku kecelakaan. Aku nabrak orang, terus ya keadaan usahaku juga kocar-kacir. Jadi aku sekarang mengalami kesusahan. Makanya aku datang sini agar aku mempunyai hiburan dan aku juga bisa memiliki penenang, yaitu kamu. Kamu bisa menenangkan aku dan kamu juga bisa menyabarkan hati aku. Hah? Terus kamu akan pakai tongkat selamanya gitu? Kamu cacat? Iya, aku cacat. Hartaku habis dan aku bangkrut. Berarti kamu nggak ada gunanya dong. Kamu tuh gimana sih Mas? Aduh. Dasar udah cacat, miskin lagi sekarang. Emang bener-bener nggak ada gunanya kamu tuh. Dari dulu. Kamu emang nggak bisa diandelin Mas Fajar.
Buang-buang waktu aja. Ada di sini. Bener banget. Sayang, buang-buang waktu aja kita di sini. Bener banget. Kamu kok tega banget sih? Tega banget kamu sama aku. Setelah apa yang aku berikan semuanya sama kamu, ketika kondisi aku seperti ini, kamu tendang-tendang aku. Kemana hati manusia kamu? Kamu ngasih apa sama aku, Mas? Demi laki-laki ini kamu tinggalin aku. Ya iyalah, dia berguna buat aku. Berguna dalam artian apa? Dia ngasih aku semuanya, harta, hal yang aku mau, yang nggak bisa kamu turutin dari aku. Pokoknya aku nggak mau nikah sama kamu. Biar aku nanti yang ngomong sama keluarga. Terus caranya untuk aku ngomong sama orang tua aku bagaimana? Ya itu urusan kamu lah. Masa aku lagi? Kamu tega bener ya? Pasti orang tua kita akan kecewa. Iya, orang tua aku nggak bakalan kecewa lah. Karena aku dapat yang lebih baik dari kamu. Kamu udah cacat, jatuh miskin pula. Emang keluarga aku mau? Ya nggak mau lah nerima kamu yang udah kayak gini. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku pikir aku bertemu dengan kamu, aku bisa lebih tenang. Aku bisa lebih mempunyai semangat lagi, mempunyai motivasi lagi untuk bangkit. Ternyata kamu malah membuat aku tambah down. Kalau sudah nggak mau, jangan dipaksa, Mas. Harusnya kamu, kalau misal udah tahu perempuan itu punya pasangan, kamu harus sadar diri. Kamu harus sadar diri, kamu itu siapa? Kamu tuh nggak usah banyak ngomong. Males banget. Fajar? Kamu nggak apa-apa? Ini lagi. Kalian kenapa sih? Emangnya Fajar salah apa sampai didorong kayak gitu? Dia tuh udah cacat dan dia udah miskin. Mbak, tapi kan nggak seharusnya langsung didorong juga kan? Udah tahu dalam keadaan Fajar kayak gini. Ada pahlawan bertopeng. Aku nggak berpahlawan ya, aku hanya temannya Fajar. Ya aku kalau ngelihat orang diperlakukan seperti itu, ya aku pasti tolong lah. Ya. Orang kayak gini kamu tolong, Mbak. Dia tuh udah ngeselin banget, tahu nggak? Udah cacat, miskin. Lihat, mau ngapain lagi banyak tingkah jadi orang. Ngambil itu aja susah ya. Iya, namanya juga udah cacat. Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma bawa beginian, kamu udah ngerasa bangga, memberikan sesuatu. Udah ngasih semuanya. Itu harta semuanya. Spesialnya pemberian orang bukan dilihat dari nominalnya, tapi dilihat bagaimana usaha untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai itu. Usaha apa? Usaha apa? Mas, aku kasih tahu ya. Sesuatu itu harus berharga dan berguna, apalagi bisa menjamin masa depannya. Itu yang dinamakan berguna sama perempuan. Kalau beginian, aduh, Mas. Semua orang bisa. Orang nggak punya, orang yang ada di bawah kolong jembatan aja bisa beli. Kalau nggak dilihat dari nominalnya, ya kan? Ya nggak, sayang? Iyalah. Udahlah, kalau kamu memang nggak pantas atau nggak cocok, mending kamu pergi. Nggak usah ya ganggu-ganggu lagi. Ya udah Fajar, kita pergi dari sini aja. Ambil tuh Mbak sekalian masnya. Bukannya aku mau ikut campur ya urusan kalian. Dipungut. Kalau kalian nggak mau hadiah ini, ya udah biarin, nggak usah sampai ngedorong. Iya Kita udah pergi sih. Mufli, salam buat pacar kamu yang baru. Kalau semisal dia orang kaya, tolong bersihkan karang giginya. Banyak ngomong. Udah cacat. Aku juga kuat, aku juga mampu bersihkan kamu. Jangankan hanya bajunya, lihat ini. Ya Allah, orang kaya mau apa? Ya deh, sayang. Ini udah jam berapa? Oh iya. Aku juga ada banyak waktu di sini. Ya yuk. Kita duduk di sini aja. Sebenarnya apa yang terjadi? Tunangan aku lebih memilih
orang lain daripada aku. Oh iya, sebelumnya aku terima kasih ya sama kamu. Padahal kita udah lama banget gak ketemu. Tapi kamu malah datang bantuin aku. Ya, namanya juga sifat manusia harus saling tolong menolong. Kan kita cuma teman. Iya. Kita memang cuma teman. Tapi aku merasa merepotkan kamu. Itu bukan urusan kamu kok. Kalau misal pun aku dibantai ataupun didorong, itu udah resiko aku mempunyai tunangan seperti Mufli. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung juga balas budi. Dulu kan kamu juga sering tolongin aku pas waktu SMA dulu. Jadi ya anggap aja ini balas budiku yang dulu kok sama kamu. Kamu kok tiba-tiba ada di sini sih? Bukannya kamu katanya udah keluar kota, tapi kok tiba-tiba kamu udah dari kota ini? Aku lagi ingin menyantai dulu di kotaku sendiri. Oh ya, kamu sebenarnya tadi ada apa sih? Kan kamu udah tanya barusan di awal. Kamu Ya, malah enggak kok, tanya maksudnya lagi. kamu bisa-bisa juga sampai cacat gini. Perasaan dulu kamu juga baik-baik aja. Aku nabrak orang. Perusahaan aku juga bangkrut. Tapi aku masih memiliki seorang supir yang sangat setia sama aku. Jadi aku datang sini itu bawa motor. Aku diantar sama supir aku. Terus aku ngobrol sama supir aku yang sebelah sana. Aku udah nggak bisa gaji kamu, aku bilang gitu. Kamu kalau bisa cari pekerjaan yang lain. Terus kamu juga punya anak, punya istri. Kalau bisa, kamu segera resign. Karena untuk bulan depan aku udah nggak bisa memberikan kamu pendapatan untuk menyambung hidup. Tapi jawaban supir aku, saya masih banyak tabungan kok Pak. Saya mempunyai uang dan pertama kali bekerja terhadap Pak Fajar. Jadi sudah sepantasnya di saat Pak Fajar susah, saya akan ada di samping Pak Fajar. Dan Pak Fajar harus semangat. Saya yakin Pak Fajar perusahaannya akan bangkit lagi. Oh, berarti kamu memiliki karyawan yang sangat setia sama kamu. Meskipun kamu dalam keadaan bangkrut ataupun jatuh ataupun dalam yang seperti ini, dia masih setia sama kamu. Gimana kalau misalkan karyawanmu itu sementara kerja sama aku aja? Kebetulan aku memang lagi membutuhkan sopir, dan yang kemarin sopir aku lagi resign karena istrinya lagi sedang sakit-sakitan. Dia terpaksa dia resign, jadi pulang kampung. Jadi sekarang aku memang membutuhkan seorang sopir. Aku senang sekali kalau memang semisal supir aku bisa kerja sama kamu, nggak apa-apa. Ya nanti juga bisa antar aku kemana aja, dan bisa juga antar kamu juga kemana aja, sekaligus berobat. Dan aku juga ingin membantu kamu untuk penyembuhan. Kamu gak usah repot-repot. Kalau kamu sudah bayar supir aku, itu tandanya kamu yang punya hak, bukan aku lagi. Aku juga kasihan sama Pak Ari. Bagaimanapun dia butuh uang. Ya maka dari itu tenang aja, nanti sopir kamu tuh bakalan aku gaji. Ya termasuk nganterin kamu juga kemana-mana. Kalau misalnya untuk berobat, ya, tenang aja, aku pasti bantuin kamu kok. Aku kan juga ahli dalam kesehatan. Biar nanti aku aja yang nyembuhin kamu. Aku gak enak kalau semisal semua kebutuhan aku dan kemana-mana pun aku masih ngerepotin kamu. Ya itu semua karena aku ingin menolong kamu, karena aku perhatian sama kamu. Maksudnya perhatian karena ya begini. Kamu suka sama aku? Hah? Aku enggak. Aku enggak suka. Atau jangan-jangan kamu yang memang suka sama aku ya? Jujur, Nov.
Aku dulu memang suka sama kamu. Cuman kamu tahu sendiri kan, aku tuh bukan tipikal orang yang kalau suka langsung nembak. Aku males aja mau ngungkapin semua perasaan aku gengsi. Aku cuman bisa lakuin itu semua diam-diam. Jadi selama ini kamu suka sama aku? Pas waktu kita SMA? Ya, pas waktu SMA aku selalu ngikutin kamu, buntutin kamu kemana-mana. Dan aku juga foto kamu waktu kamu beli-beli buah. Waktu itu kamu beli anggur. Terus aku fotoin kamu di tempat anggur, tapi aku dari kejauhan. Aku simpan kok fotonya masih. Dia ada yang di HP satunya masih aku zaman SMA. Ya sebenarnya Fajar, aku sebenarnya juga dulu suka sama kamu, cuman karena kamu terlalu famous, aku nggak berani untuk ngedeketin kamu ataupun aku berbincang sama kamu ataupun aku menyatakan perasaan sama kamu karena aku tahu kamu bakalan nolak. Itu pikiran kamu aja. Sebetulnya kalau kamu nggak berpikir seperti itu ya nggak mungkin akan semua itu terjadi. Tapi nggak apa-apa lah. Masa lalu biarlah berlalu. Lagian itu juga udah masa lalu. Yang terpenting sekarang di masa depan kita udah bertemu. Tapi aku juga sekarang juga nggak bisa apa-apa. Aku juga nggak berani sekarang untuk melamar kamu atau menikahi kamu atau menyatakan perasaan sama kamu. Aku cuman bilang seperti ini bukan bermaksud untuk kamu harus jadi pacar aku. Aku sadar diri. Aku cuman orang laki-laki yang cacat, orang yang memang ya masih bisa dibilang nggak ada gunanya buat seorang perempuan. Aku tuh menerima kamu apa adanya. Lagian kan, kamu juga masih bisa sembuh. Kamu tuh harus percaya sama aku. Kalau aku bisa nyembuhin kamu seperti sedia kala. Memangnya cacat seperti ini bisa untuk disembuhkan? Kalau kamu percaya dan kamu semangat dan kamu niat, insya Allah akan kembali seperti semula. Caranya? Dengan cara pengobatan, penyembuhan, dan terapi. Kamu kok bisa segampang dan semudah itu untuk mengetahui semua penyakit cacat aku? Karena yang aku lihat cacat kamu itu bukan cacat yang memang bener-bener sakitnya tuh sampai ke dalam. Ada kan cacat yang memang dia bisa bergerak, tapi dia susah untuk bergerak karena dia memang sakitnya tuh dari dalam. Tapi kalau kamu masih bisa bergerak juga, kamu juga masih bisa jalan tanpa mengeluh kesakitan. Meskipun ada sakit tapi itu sedikit. Berarti seandainya aku cacat, kamu masih menerima kalau misal kita berpasangan? Ya, apa boleh buat, aku nggak mau menyanyiakan kesempatan itu lagi. Novi, kamu itu adalah perempuan yang sangat cantik. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih dari aku. Tapi kenapa kamu malah mau menjadi pasangan orang cacat seperti aku? Selama ini aku nggak pernah pacaran sama siapapun dan aku nggak pernah percaya sama cowok siapapun. Tapi kenapa dengan aku tidak? Karena mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama itu adalah hal yang terindah menurut aku. Dan aku tahu bagaimana kamu, ya meskipun kamu dulu famous dan meskipun dulu kamu juga terkenal, aku tahu kamu orangnya baik. Aku dari dulu punya cita-cita yang gak kesampaian sama kamu. Boleh aku wujudkan sekarang? Boleh? Boleh dong. Aku mau pegang bulu alis kamu ya. Untuk apa? Ini wujud cita-cita aku yang dulu sama kamu. Ini untuk apa? Ngapain itu dipegang? Bulu mata itu bukan bulu alis. Oh, iya. Belum. Kamu boleh lihat aku? Boleh. Ih, Aku pengen nanti kalau misalnya aku udah nggak bisa melihat, kalau aku sudah tua, aku bisa tahu bagaimana lentik-lentik bulu mata kamu. iya, kamu jangan berpikiran seperti itu. Intinya kamu berpikiran kamu harus sehat, kamu harus bisa sembuh.
Karena menurut aku kesehatan dan penyakit itu tergantung dari pikiran kita. Iya. Aku pernah sakit-sakitan karena mempunyai karyawan yang tidak pernah menurut sama aku. Selalu mengakali, selalu lupa. Jadi kayak asam lambung selalu naik. Tapi sekarang ya sudah jangan dipikirkan. Aku bersyukur. Tapi Novi, aku masih harus bilang sesuatu hal sama kamu. Ada hal yang agak aku jujur sama kamu. Ada hal yang agak aku terbuka sama kamu. Tapi tidak terkecuali perasaan aku. Kalau perasaanku sama kamu, jujur semuanya paling dalam, aku memang benar-benar suka sama kamu. Ya mungkin Tuhan memutus silaturahmi atau memutus hubunganku dengan Mufli. Karena Tuhan tahu, Mufli bukan yang terbaik buat aku. Jadi kamu jujur apa? Aku boleh pegang tangan kamu? Tangan kamu bagus. Ada bulu-bulu halusnya. Menandakan bulu ini adalah tanda orang yang setia. Boleh aku lihat telapak tangan kamu? Ternyata telapak tangan kita kalau disambungin, kita akan menjadi orang yang sangat sukses. Tapi ada kelemahannya. Kita akan sering bertengkar dan akan sering berantem. Aku mau jujur sesuatu sama kamu, tapi nanti ya. Aku masih mau ke supir aku dulu. Katanya supir aku masih mau ke orang yang pernah dia tolong. Jadi aku dulu pernah nolong orang, aku kasih pinjaman 100-200 juta cuma-cuma. Dan sekarang dia mau menghampirinya untuk minta bantuan kembali. Oh. Aku takut supir aku malah sasar. Tadi kamu tunggu di mana? Aku tunggu di sebelah sana. Oh, ya udah, kita samperin aja dulu. Kita sekalian tunggu di sana kalau misalkan supir kamu belum datang. Ya udah yuk. Ayo. Sini aku bantu. Indah kehadiranku kini, ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Indah, masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Kamu nggak kenapa? Nggak kenapa. Nggak kenapa-napa. Ya udah Aku yuk. minta tolong ya, tangan aku yang kanan. Enak dipapas kamu. Pelan-pelan. Pak Jack, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Udah dulu Pak. Ya. Pak Ari. Ngomong-ngomong, Pak Ari kenapa agak kaku ngomongnya? Jangan gitu loh Pak Ari. Biasa aja. Ini Pak, ini soal ya perusahaan. Nah, di sini saya ngajak Pak Jack ini bertemu, ingin memberitahu bahwasanya bos saya yang sudah membantu Pak Jack yang tahun yang lalu itu keadaannya sekarang bangkrut. Tapi Don, Nah, ya saya ini balas kasihannya Pak Jack ya, memberi bantuan lah atau partisipasinya Pak Jack kepada bos saya Pak. Karena dia sudah tulus banget membantu Pak Jack dari nol sampai seperti ini Pak. bener banget Pak Ari. Saya jadi seperti ini sampai detik ini itu berkat dari bos Pak Ari.
Saya diberikan pinjaman beberapa ratus juta tahun lalu. Itu semua tanpa dia, saya juga tidak bisa seperti ini. Saya akan bantu Pak Ari, semampu saya, sekuat saya. Oh iya Pak Ari, Ya Pak. Kenalin dulu, ini Mufli. Oh ya. Mufli, ini Pak Ari, orang tangan kanan ya, tangan kanan dari bosnya yang dulu pernah bantu aku waktu ya aku belum masih punya apa-apa. Yang pernah aku ceritakan sama kamu. Jadi beliau adalah supir sekaligus tangan kanan dari bos itu. Sampai sekarang aku pun juga nggak tahu orang yang membantu aku sosoknya seperti apa, orangnya seperti apa. Ya, aku bersyukur banget kalau aku bisa bertemu sama bos beliau. Bukan begitu Pak Ari ya? Ya begitu. Nah, ini Pak, sebenarnya kan dari dulu Pak Jack belum tahu. Iya, betul Pak Ari. Saya kasih tahu sekarang Pak, bahwasanya bos saya ini, nah ini Pak begini Pak. Ini Iya. Kenapa Mas? Kenapa Pak? bukannya ini Fajar? Hah? Coba lihat lagi Pak. Benar. Bos Fajar. Fajar? Kenapa Pak? Oh itu tadi kita habis ketemu dia, Hah? terus ya kita maki-maki. Apa? Ya, Pak. ya kita tendang. Dia catat kan, tarik. Ya ampun Pak Jack. Kamu nih. Aduh. Gimana ya Pak Jack? Kamu mentang-mentang sudah kayak seperti ini Pak. Kamu merendahkan yang di bawah. Hah? Bukan begitu. Pak, jangan memandang orang itu dari sebelah tangan kiri Pak. Bapak nih. Bukan begitu Pak Arif. Maksud saya itu, saya kan nggak tahu. Jadi dia itu mantan dari Mufli. Jadi dia itu ditinggal sama Mufli lantaran dia itu cacat dan dia itu katanya terpuruk. Jadi saya nggak tahu. Kalau dia itu Fajar yang membantu saya, pasti saya nggak bakal begitu Pak. Ya Pak Jack ini harus mempunyai pikiran yang jernih dong. Ya Pak, karena semua ekonomi Pak Jack ini kan sudah meninggi Pak. Ya jadinya Pak Jack ini jangan mentang-mentang jadi kaya harus menghina yang lebih bawah Pak. Bukan begitu Pak Ari. Kalau boleh saya bisa ketemu lagi, saya bakal minta maaf Pak. Saya nggak benar-benar nggak tahu Pak. Memang ya, ekonomi itu merubah semua hal yang ada di dalam hatinya Pak Jack. Enggak nyangka Pak Jack seperti ini Pak. Pak Ari, saya itu benar-benar mau minta maaf. Benar-benar gila. Saya kalau boleh bisa, saya bisa mau ketemu Pak. Sudahlah Pak, aku nggak bisa ngata-ngata apa lagi Pak. Ya, mending Pak Jack pergi saja lah Pak. Aku sebagai tangan kanan Pak Fajar merasa di bawah Pak. Di bawah. Biar Pak. Ini Ya udahlah Mas, gak usah diurusin lagi Fajar. apanya Udah nggak bisa baper juga. Apanya yang nggak bisa diurus lagi? Apanya yang nggak bisa? Ini semuanya aku yang dapatin itu berkat dia, berkat pertolongan dia. Mufli, ini semua gara-gara kamu ya. Aku nggak habis pikir bakal seperti ini. Kok malah nyalain aku sih? Ya udah sih, Mas aja udah bangkrut. Tinggal kasih duit aja udah selesai masalahnya. Ngomong aja pakai duit. Semuanya itu permasalahan, tidak semuanya pakai duit. Masalahnya ini harga diri aku. Kalau harga diri aku jelek di mata orang, gara-gara aku belain kamu dan gara-gara calon tunangannya. Mufli, lebih baik aku susul lari. Mas, bentar. Aku nih biar nggak panjang aja Mas urusannya. Terserah kamu. Kamu mau ikut aku atau kamu tetap di sini, terserah kamu. Aku mau susul Ari. Ini semua demi karir Mas, aku juga. ngapain sih?
Jangan-jangan senyum terus. Senyum kamu udah manis. Bener. Kamu itu perempuan paling cantik, tahu nggak? Laki-laki mana yang nggak bersyukur mendapatkan perempuan seperti kamu? Ada semut, aku geser ya. Lu juga. Aku seneng deh. Di balik penderitaan aku sekarang aku sudah punya tempat penyemangat aku. Oh ya, Seandainya kamu perempuan lain bukan Novi, mungkin aku nggak mungkin aku nggak mungkin welcome ini. Aku sampai grogi ngomong sama kamu. karyawan kamu mana? Mungkin sebentar lagi dia datang. Kamu tahu nggak? Kamu wangi banget hari ini. Kan aku emang mandi. Bibir kamu kayak Mickey Mouse, gerak-gerak kalau ngomong. Ya, aku senang karena hati aku yang paling dalam, aku mencintai kamu. Bukan aku mudah berpaling dari calon istri aku, tapi karena aku memang mempunyai perasaan sudah lama sama kamu. Jadi aku senang banget hari ini. Seakan-akan aku pengen sesuatu, dan sesuatu itu yang nggak pernah terkabul tiba-tiba datang di hadapan aku ketika semuanya berantakan. Ini supir aku udah datang. Maaf ya, supir aku memang seperti itu. Bu, Jadi ini mantan supir kamu. Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf, nanti semisal dia jadi supir kamu, kalau ngomongnya agak berbata-bata ya. Karena Ya nggak apa-apa, yang terpenting kan skill cara mengemudinya. wah, kalau skill memudi dia luar biasa. Ya. Gimana Pak Ri? Ini Pak, bahwasanya tadi aku ketemuan sama yang sudah dibantu oleh Pak Fajar. Dia katanya memaki-maki Pak Fajar tadi Pak. Saya nggak punya musuh Pak Ri. Masa Pak? Ada yang memaki saya, cuman itu pun calon istri saya sama pasangannya yang baru. Kalau nggak salah dia pakai bunga-bunga warna biru, sama calon istri saya kerudung hitam. Itu aja sih. Selama ini saya nggak punya musuh. 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak, Pak Ri. Berarti itu calon istrinya Pak Fajar tadi. Oh iya betul. Mau ngapain lu? Pak Ri, Kok kamu lagi? Mau ngapain? Mau ngapain lagi? sebentar Pak Ari, sebentar Pak Ari. Kedatangan saya ke sini, saya ingin minta maaf sama Mas Fajar. Mas Fajar, saya minta maaf Mas Fajar. Saya nggak tahu kalau ternyata yang membantu saya tahun lalu dari nol sampai saya seperti ini itu Pak Fajar. Pak Ari baru cerita kalau itu adalah Pak Fajar. nggak apa-apa. Mas siapa namanya? Saya Mas Jack. Nggak apa-apa, Mas Jack. Meskipun Mas Jack sudah memaki saya, tapi ketika Mas Jack tahu siapa saya dan ketika Mas Jack tahu siapa yang pernah membantunya, Mas Jack ternyata mempunyai etikat baik. Jadi selama ini, Pak Ri, saya nggak cacat. Jadi Pak, saya pura-pura seperti ini karena saya sebulan pernah ditinggal sama Mufli dan saya tidak boleh menemui dia. Tapi kalau masalah kecelakaan, saya memang benar-benar kecelakaan. Tapi setelah ini saya juga membelikan ini dari Faris Van Java. Untuk Mufli saya belikan kulit spesial, tapi Mufli malah membanting. Jadi aku sekarang ingin berikan ini sama kamu. tapi Sudah, terima. Aku juga ingin melamar kamu di depan hadapan pasangan aku. Maukah kamu jadi istri aku? masih belum. Gak boleh. Iya, maukah? Berarti sudah. Makasih ya. Gak boleh. Pak Ari, saya juga terima kasih karena Pak Ari sudah setia sama saya. Untuk Mas Jack sekarang sudah sukses ya? Ya, alhamdulillah. Itu Selamat. semua karena Pak Fajar. Iya. Nanti perusahaan kita bisa kolaborasi ya. Siapa? Terus jangan lupa Mas Jack tetap memilih pertemanan perusahaan kita masih baik-baik saja. Apa Mas Jack mau memilih calon saya atau mantan saya? Ya, jelas saya lebih memilih berkolaborasi dengan Pak Fajar. Iya. Soalnya kan sudah tahu nanti takutnya kalau saya nanti bangkrut
ya saya juga disamakan dengan apa yang dilakukan sama Pak Fajar kan? Betul. Terus aku gimana? Abi Bang Mufli, orang tua kamu perusahaannya seperti tongkat ini. Tanpa tongkat, tanpa perusahaan ayah saya, perusahaan ayah kamu tidak akan bisa berdiri secara kokoh. Jadi ketika tongkat ini saya ambil, maka perusahaan ayah kamu akan ambruk. Mas minta maaf ya Mas ya. Aku nggak kenapa, Dek Mufli. Butuh oksigen? Aku minta maaf sudah terlanjur menyakiti kamu. Apa nggak ada peluang sedikit pun untuk kamu maafkan aku? Peluang itu seperti bunga ini. Ketika bunga ini sudah jatuh dari pohon atau rantingnya, bunga ini akan layu. Mau bunga ini akan diberikan kesempatan untuk ditanam lagi ke tanah, maka dia akan dimakan oleh binatang-binatang yang berada di tanah. Dan mau dia juga mau dikasih solasi di pohon atau ranting-ranting tersebut, dia akan tetap layu. Karena tidak ada energi atau sambungan atau fotosintesis di dalamnya. Ya begitulah analogi perasaan hubungan cinta seseorang. Mas, kamu nggak bisa tolongin aku Mas Jack? Mufli, harusnya kamu bisa sadar diri. Jadi kamu bisa berkaca bagaimana peristiwa ini. Jadi kamu buat pelajaran aja. Kalau aku untuk kembali sama kamu rasa-rasanya enggak ya. Jadi lebih baik aku memilih sendiri dulu daripada aku nanti takutnya pas aku ada di bawah lagi. Betul. Kamu nggak mau sama aku. Betul. Terus aku ditinggal seperti Pak Fajar tadi, ya kan? Tidak ada laki-laki yang siap menerima pasangan atau calon istrinya berperilaku tidak setia. Aku bukan nggak setia Mas, tapi aku juga mikir hidupku sendiri. Oh iya, sekarang kamu pikirkan hidup kamu sendiri ya. Aku juga sekarang akan memikirkan hidupku sendiri dengan masa depanku. Mas Jack, Hah? terus kita? Ya anggap sudah nggak ada apa-apa. Pak Ari, Ya Pak. Pak Ari nggak apa-apa pulang duluan ya. Nanti saya bisa pulang sih. Silahkan bawa tongkat saya. Sekalian saya juga pamit Pak, mau meeting. Ya. Mari Pak Fajar. Ya. Bu, Gak mau, ya? Ya Pak. saya duluan dulu Pak. Ya Pak. Assalamualaikum. Balik Pak Ari. Ya Pak. Gak mau dijemput Balik pakai Pak Ari. mobil, Pak. Oh, balik. Mari Pak. Aku bersyukur di bawah matahari. Matahari sekarang menjadi saksi bahwa aku ingin melamar kamu. Benar-benar. Aku pengen mengulang lagi masa-masa SMA dulu. Kamu bisa ngejar aku? Tapi kan kamu nggak punya salah. Bagaimana mungkin aku bisa ngejar kamu? Oh, sekarang aku punya salah sama kamu. Rasa dan cita buat semua bermakna.